Penyembuhan orang buta terjadi saat Yesus hendak masuk kota Yeriko atau saat hendak keluar. Soalnya Matius 20 ayat 29-30 mengatakan itu saat Yesus hendak keluar kota Yeriko. Sedangkan Lukas 18 ayat 35 mengatakan ia hampir keluar dari Yeriko. Mohon penjelasannya. Ya, mari lihat Matius 20, 29-30. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang dulu di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Jadi keluar dari Yeriko. Tapi Lukas 18:35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang dulu di pinggir jalan dan mengemis. Hampir tiba, berarti baru mau masuk nih ya. Ya. Bukan hampir keluar, hampir tiba. Hampir tiba. Jadi satu, keluar dari Yeriko. Satu, hampir tiba. Ya ini, wah ini kayaknya bermasalah ini ya. Nah, tapi memang ini akan membingungkan karena kita memang tidak tahu situasi di sana. Ya, kalau kita mengerti situasinya, ya sebenarnya nggak ada persoalan di sana. Kenapa? Karena sebenarnya Yeriko itu ada dua. Ya, Yeriko yang lama dan Yeriko yang baru. Yeriko yang mula-mula itu yang dihancurkan oleh Yosua dan bangsa Israel ya. Itu kira-kira 1400 sebelum Masehi. Kita bisa baca itu di Yosua pasal 6. Lalu pada tahun 860 sebelum Masehi itu Raja Ahab itu membangun kembali kota Yeriko. Lihat 1 Raja-Raja 16:34. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko. Jadi berarti ada kota Yeriko yang dibangun lagi. Lalu selanjutnya entah mengapa kota itu hancur lagi sehingga ya dibangun kembali lagi oleh Raja Herodes Agung pada ya abad 1 Masehi ya. Nah, lalu ada penafsir yang mengatakan bahwa kota Yeriko yang dibangun itu ya oleh Herodes itu tidak persis di Yeriko yang lama itu. Jadi agak jauh sedikit. Jadi berdampingan. Ini Yeriko lama, ini Yeriko baru. Nah, coba saudara lihat gambar ini. Itu gitu ya. Jadi Yesus ada di situ. Nah, dari sudut pandang Matius, ya, dari sudut pandang Matius itu berarti Yesus baru keluar kan dari Yeriko lama. Tapi Lukas, penyorotan Lukas itu dia mau dari Yeriko lama kan dia baru mau masuk Yeriko baru. Maka dia bilang hampir tiba Yeriko. Jadi kelihatannya peristiwanya terjadi di tengah-tengah itu. Ya. Nah, maka di sini Matius benar mengatakan bahwa Yesus keluar dari Yeriko, tapi Lukas juga benar, dia mau masuk Yeriko. Yang menjadi persoalan karena kita tidak tahu ada Yeriko lama, ada Yeriko baru. Ya. Jadi seringkali makanya kita tidak boleh terburu-buru mengatakan bahwa ini Alkitab bertentangan, tidak boleh. Karena kita harus akui bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu dalam situasi pada waktu itu. Ya. Yang kalau kita hadir atau kita tahu situasinya ternyata tidak bertentangan. Masalahnya kita tidak tahu apa-apa, kita hanya baca. Kok begini ya? Bertentangan ya? Begitu. Maka seringkali kalaupun seperti kata Edward Young, kita mungkin tidak bisa tahu sesungguhnya itu apa. Tapi kita masih bisa menunjukkan bahwa di sana tidak harus terjadi pertentangan. Itu. Ya, itu prinsip kita pada waktu membaca Alkitab. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soro atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik.
Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.